kemudian akan dikuburkan besoknya. Tiba-tiba kan Edi Salihin, ayahnya Mirna, ada di situ. Kemudian Krisnamurti datang. Ya, jadi memang aksi solidaritas pertama dimulai dari satu pikiran bagaimana ya caranya untuk mendapatkan keadilan ini. Karena ternyata keadilan itu tidak dapat didapatkan dengan sendirinya. Dan keadilan itu tidak turun dari langit, tapi harus diperjuangkan dan direbut. Jadi kemudian setelah ada tayangan Netflix, banyak sekali berita-berita di TikTok, di media sosial yang mengatakan bahwa banyak yang ingin berpartisipasi sebenarnya membantu kasus Jessica ini. Banyak lawyer juga yang ingin memberikan sumbangan pikirannya, tapi tidak ada cara karena kebetulan kami dulu yang menjadi tim pengacaranya bersama Dame dengan Bostam, Nurul, ada Eli, ada Effendi, ada Arya dan sebagainya. Nah, karena begitu banyaknya permintaan daripada masyarakat, Bang Oto itu banyak sekali yang pengen ikut juga, yang bersedia, bukan pengen yang bersedia memberikan bantuan, dan kita juga sebenarnya pengen juga dapat bantuan kan gitu ya. Maka akhirnya kita mengundang para pengacara, lalu Yakob juga suatu aplikasi siapa-siapa yang bersedia menjadi pengacara Jessica. Ternyata tadi udah hampir 3 yang melalui aplikasinya 2000-an berapa gitu. Kemudian ada yang langsung tanda tangan 1000-an, kira-kira 3.800 tadi. Nah, jadi akhirnya kita kan ingin berkumpul kan, supaya nanti habis ini kan kita nanti mau konsolidasi bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, oleh karena itulah kita buatlah aksi solidaritas ini untuk menunjukkan bahwa betapa rupanya para advokat ini tergugah juga hatinya untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan keadilan. Karena selain itu juga selama ini kami para advokat sudah merasakan sering juga diperlakukan tidak adil ketika dalam suatu proses peradilan, baik di tingkat polisi, kejaksaan, maupun pengadilan sendiri. Tapi karena semuanya masing-masing, jadi sulit untuk bisa memperjuangkannya. Jadi untuk itu sekarang ini kita berkumpul menunjukkan rasa solidaritas dengan simbol daripada Jessica. Tapi tujuannya adalah pertama kami mempererat hubungan di antara advokat untuk bisa mengetuk pintu hati dan memanggil kembali orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan sehingga bisa berkumpul di sini. Sekaligus nanti setelah kita sudah satu hati, maka kita berjuang untuk membentuk tim untuk memperjuangkan kasus Jessica ini. Itu pikiran. Oke, Bang, ada hal-hal baru lagi nggak? Maksudnya ada bukti-bukti baru lagi kah, atau katanya mau ngajuin PK ya Bang, atau seperti apa sih Bang? Ya, kami pasti ujungnya, saya sebenarnya ini kasus sudah inkrah. Tetapi persoalannya kan orang sama tanya sudah inkrah, apa masih bisa, kan gitu. Tapi saya katakan kasus Sencon dan Karta juga itu adalah kasusnya juga udah inkrah, sudah selesai. Tetapi kenyataannya kan kasus Sencon dan Karta kan diangkat kembali dan akhirnya dia bebas karena kemudian dia bisa karena terbukti ada orang yang melakukan pembunuhan dan bukan dia. Jadi sama dengan itu juga di sini. Jadi kita ingin berupaya untuk menyadarkan semua para aparat penegak hukum, meskipun ini sudah inkrah, kalau kita temukan ada ketidakadilan dan ketidakbenaran bahwa Jessica bukan pembunuhnya, maka harus dicari jalannya, ya kan? Nah, tentunya dari kami tentunya harus melakukan PK. Jadi harapan kita ya jangan sampai nanti PK kita dihalang-halangi atau tidak diberi jalan. Nah, itu pertama. Sebelum PK kami lakukan, nah ini yang paling penting, kami akan melakukan rangkaian-rangkaian upaya hukum.
upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim, ya tentu saya nggak boleh sebutkan namanya, ya untuk hari Senin kita akan jalankan itu di Komisi Judisial. Setelah itu kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang kalau yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Itulah rangkaian-rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu kami akan memilih waktu yang tepat kapan kami akan mengajukan PK, apakah di tengah-tengahnya, apakah di akhirnya. Tetapi dengan ini kami ingin, ya kami tidak mau ingin mempermalukan institusi penegak hukum, tetapi saya justru sebaliknya minta institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan siapapun jangan gara-gara ada oknum, umpamanya nanti kalau terbukti ada yang berbuat, itu jangan institusi melindungi, tapi harus justru membereskan ini supaya nama institusi jadi bersih, ya kan? Apalagi saya tahu betul Pak Kapolri ini kan orangnya yang selama ini clear kan orangnya kan. Jadi saya berharap beliau dapat mentuntaskan masalah ini supaya jangan sampai ini jadi cacat seumur hidup, ya jadi dark number nanti dalam peradilan kita gitu. Jadi kalau kami nanti melakukan upaya pelaporan, saya bermohon kepada Polri dan penegak hukum lain agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan. Tapi kalau kami silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong supaya ini proses secara transparan, terbuka. Karena ini sudah menjadi konsumsi umum, konsumsi publik, bukan lagi Indonesia tapi udah luar negeri. Kita buka aja. Kalau pokoknya ada laporan CCTV, nanti ahli akan membuktikan bahwa itu direkayasa. Kalau ahli kami nggak benar, ya sudah. Bila perlu dia dipersoalkan. Tapi kalau dia bisa membuktikan ini rekayasa, ya tolong dibuka. Prof, kalau seandainya PK sudah diajukan, Prof, apakah harus diotopsi ulang atau gimana, Prof? Ya, mungkin karena ini racun, saya konsultasi dengan para ahli juga, ada kesulitannya mungkin untuk mencari kembali kalau racunnya. Jadi kita akan mencari dengan nov yang lain lah ya, betul-betul lah. Berarti sudah terlalu lama ya, Prof? Ya. Kalau itu umpamanya karena ditikam, ditembak, itu mungkin bisa. Tapi kalau racun menurut dokter agak ada kesulitan gitu loh. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau CCTV-nya aja dibuka kembali. Ya karena dasar hakim memutuskan dasar CCTV. Kan aneh nih. Nah sekarang kita mau tahu dari mana asal usulnya CCTV itu. Ingat loh sampai sekarang pemilik Oliver ya nggak pernah bongkar nih, nggak pernah diperiksa. Masa kejadian di Oliver, CCTV diambil dari Oliver, tapi pemiliknya itu nggak pernah diperiksa. Ada apa ini sebenarnya kok nggak diperiksa? Jadi kita mau dong supaya itu kembali ditanya dari mana asal CCTV ini. Kenapa ada sampai dugaan mengatakan bahwa itu adalah direkayasa? Dan kemudian kenapa? Kan coba lihat ya, kan sudah 3 hari mayat itu disemayamkan. Kemudian akan dikuburkan besoknya. Tiba-tiba kan Edi Salihin, ayahnya Mirna, ada di situ. Kemudian Krisnamurti datang, bujuk-bujuk supaya ayahnya itu bersedia supaya anaknya diotopsi dengan mengatakan kalau tidak diotopsi, penyelidikan maupun penyidikan tidak bisa dilanjutkan dan disuruh dia kalau kamu tidak mau suruh tanda tangan dan karena itu nanti kasus akan tutup, close dia bilang. Akhirnya kan Edi Salihin bersedia untuk diotopsi. Dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak diotopsi. Kan ini persoalannya. Padahal ada surat permintaan dari polisi untuk diotopsi. Ini kan masalah jadinya. Kalau ini tadinya diotopsi, urusan ini sudah selesai, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi karena tidak diotopsi, sedangkan itu prinsip paling dasar, apalagi terhadap kematian racun, ya ini saya pikir harus nggak bisa dibiarkan. Joshua aja, 2 kali loh diotopsi dia. Udah jelas dia ditembak, ya kan? Sudah ada mengaku menembak, tetap diotopsi. John F. Kennedy saya bilang itu juga sudah jelas seluruh dunia melihat dia ditembak, tapi nggak dinyatakan mati dulu loh oleh pemerintah Amerika.
diotopsi dulu oleh Thomas Noguchi, baru setelah itu dinyatakan dia mati karena peluru dan ditembak. Itu Untuk pengamatan Profesor sendiri mengenai putusan berdasarkan CCTV, apakah menurut Prof itu CCTV yang sudah direkayasa yang menurut ahli direkayasa, menurut ahli. itu yang menjadi Iya. putusan? Iya, karena juga ada saksi yang ada di situ yang melihat Jessica main handphone pada saat dia dituduh memasukkan, kan Jessica dituduh memasukkan racun, padahal nggak terlihat kan. Kemudian pada jam yang sama itu Haryanto ini namanya Hartanto ada di situ melihat Jessica main telepon, tapi waktu di CCTV kita lihat nggak ada orangnya. Nah, jadi saya berpikir related dengan kesaksian ahli yang menyatakan ini tadinya dugaan rekayasa. Kalau saya bilang, saya nggak berani bilang kan nggak kalian. Tapi dia bilang sekarang nggak dugaan lagi, itu pasti rekayasa. Dia bilang. Nah, ini kita buktikan. Jadi yang di sini ya, ini bukan Pradi saja loh. Jadi yang bergabung di sini adalah seluruh, makanya kita bikin aliasnya advokat pembela Jessica. Jadi baik dari organisasi manapun ada di sini, ada dari LAI, ada dari IKADIN, ya kan, ada dari Pradi, semua advokat di sini, nggak ada batasan ini, semua ada di sini, ya. Jadi nggak ada hanya Pradi aja nih, nggak. Seluruh advokat Indonesia, ya, tertelep lintas organisasi, nggak saatnya lagi lah kita sekat-sekat seperti itulah, saatnya kita bersatu untuk bekerja keadilan.